Bab 121. Setelah beberapa saat, Tao Gengxian dan 4 orang lainnya juga masuk ke dalam ruangan. Keenam orang itu berbicara tanpa henti, ada yang menyombongkan prestasinya, ada yang memuji Ling Hu Chong karena tidak mati, bahkan ada yang mengatakan bahwa menyelamatkan orang adalah hal yang paling penting saat itu, dan mereka tidak punya waktu untuk menyelesaikan perhitungan dengan anjing tua dari sekolah Songshan. Kalau tidak dia juga akan diseret. Mari kita lihat apakah dia bisa menghancurkan 6 dewa lembah persik sampai mati seperti semut setelah tubuhnya berubah menjadi 4 bagian. Ling Hu Chong mengangkat semangatnya, memuji mereka beberapa patah kata, lalu pingsan lagi. Dalam keadaan linglung, saya merasa jijik di dada saya, ki dan darah seluruh tubuh saya terbalik, dan saya merasa sangat tidak nyaman. Setelah sekian lama, kewarasan saya berangsur-angsur pulih, dan saya merasa tubuh saya sepertinya terpanggang besar kompor, dan aku tidak bisa menahan rintihan. Seseorang berteriak, "Jangan bersuara." Ling Hu Chong membuka matanya, dan melihat sebuah lampu di atas meja, dan dia telanjang, berbaring di tanah, tangan dan kakinya ditangkap oleh 4 dewa Taogu, dan ada 2 orang lainnya. Satu, rentangkan telapak tangan Anda untuk menekan perut bagian bawahnya, dan tekan satu telapak tangan yang terentang di titik Bai Hui di dahinya. Ling Hu Chong terheran-heran, tapi ia merasakan aliran udara panas mengalir dari tengah kaki kirinya, melewati kaki kirinya, perut bagian bawah, dada, lengan kanan, dan mencapai telapak tangan kanannya, dada, orang kepercayaan, kaki kanan, dan ke tengah kaki kanan. 2 aliran udara panas berputar secara bergantian, hanya mengukusnya dengan deras, membuatnya panas tak tertahankan. Dia tahu bahwa 6 dewa lembah persik menggunakan energi internal di atas untuk menyembuhkan luka-lukanya, dan dia bersyukur di dalam hatinya. Dia diam-diam menggunakan energi internal sekolah Huasan yang diajarkan oleh gurunya untuk menambah kekuatan. Lalu ada seorang rasa sakit yang tiba-tiba tajam, seperti pisau tajam menusuk perut, dan terdengar suara wow, dan darah muncrat dengan liar. Keenam dewa Taogu berseru serempak, "Ini tidak baik." Immortal Taoye menamparkan kepala Ling Hu Chong dengan punggung tangannya, membuatnya pingsan seketika. Sejak saat itu Ling Hu Chong mengalami koma, tubuhnya kadang-kadang dingin dan panas, dan 2 aliran udara panas terus mengalir bolak-balik antara anggota badan dan tulangnya, dan kadang-kadang beberapa aliran udara panas saling berbenturan, membuatnya semakin tak tertahankan. Saya tidak tahu berapa lama waktu berlalu, dan akhirnya pikirannya tiba-tiba menjadi dingin untuk sementara waktu, hanya untuk mendengar 6 dewa Taogu berdebat. Dia membuka matanya, dan mendengar Tao Gengxian berkata, "Lihat," keringatnya berhenti, dan matanya juga memudar. "Buka, apakah metode saya yang asli? Energi sejati saya mengalir dari tengah ke pasar angin, cincin melompat, bolak-balik di antara jurang mautnya, itu pasti akan menyembuhkan luka dalamnya." Tao Gen Immortal berkata, "Kamu masih menyombongkan diri. Jika aku tidak menggunakan metodeku kemarin, dan menggunakan energi sejatiku untuk berenang menjauh dari meridian hati Juein kakinya, anak ini pasti sudah lama mati. Bagaimana kamu bisa bolak-balik di antara cairan jurangnya hari ini?" Tao Zixian berkata, "Itu benar, tetapi bahkan jika metode kakak laki-laki menyembuhkan cedera internalnya, dia tidak bisa berjalan dengan kedua kaki, yang selalu merupakan lalat di salep. Metode saya lebih baik. Cedera internal anak ini milik perikardium, dan itu perlu untuk membiarkan energi sejati mengalir melalui kolateral ginjalnya dan 3 pembakar." Immortal Tao Gen berkata dengan marah, "Kamu tidak pernah masuk ke dia. Bagaimana kamu tahu bahwa cedera internalnya pasti milik amplop hati? Ini benar-benar tidak masuk akal." Ketiganya berdebat tanpa henti. Tao Yexian tiba-tiba berkata, "Saya pikir tidak pantas menggunakan energi sejati untuk bolak-balik di antara cairannya yang dalam. Lebih baik merawat meridian ginjal Shaoyin kakinya terlebih dahulu." Tanpa menunggu orang lain setuju, dia mengulurkan tangan dan segera menahannya. Pada titik akupuntur Yingu di lutut kiri Ling Hu Chong, embusan udara panas menembus dari titik akupuntur. Tao Gengxian sangat marah, dan berteriak, "Hei! Kamu mempermainkanku lagi. Mari kita coba dan lihat siapa yang benar." Segera mengerahkan energi internalnya dan memperkuat energi sejatinya. Ling Hu Chong ingin muntah dan muntah darah lagi, dan dalam hatinya ia hanya mengeluh, "Aduh, duh. Keenam orang ini memiliki niat baik dan ingin menyelamatkan nyawaku, tetapi keenam bersaudara ini memiliki pendapat yang berbeda dan memperlakukan masing-masing menurut pendapatnya masing-masing. Aku, Ling Hu Chong, tidak bisa melakukannya kali ini. Sungguh sial." Dia ingin memprotes dengan suara keras, tetapi menyuruh Liu Xian untuk berhenti, tidak dapat berbicara.
Saya hanya mendengarkan Tao Gen Xiandao, dia memiliki telapak tangan di dadanya dan menderita luka dalam. Secara alami, meridian paru-paru Taiyin di tangannya harus dirawat terutama. Saya akan menggunakan energi sejati saya untuk menanamkan Zhongfu, Chize, Kongzui, Lik miliknya, Taiyuan, dan Shaoxiang. Titik akupuntur adalah yang paling bergejala. Tao Ganxian berkata, saudaraku, aku mengagumimu untuk hal-hal lain, tetapi kemampuanmu untuk menyembuhkan luka dengan Zenki tidak sebaik aku. Demam di sekujur tubuhnya, yang merupakan akibat dari terlalu banyak penyakit yang Qi. Anda harus mulai dengan meridian usus besar yang Ming miliknya. Saya bertekad untuk membuka titik akupuntur Sangyang, Hegu, Shou Sanli, Kuci, dan Yingxiang. Tao Zixian menggelengkan kepalanya dan berkata, salah, sangat salah hei. Immortal Taogan berkata dengan marah, apa yang kamu tahu? Mengapa kamu mengatakan aku sangat salah? Peri Taogen sangat senang, dan berkata sambil tersenyum, lagi pula, saudara ketiga memahami prinsip-prinsip medis dan tahu bahwa saya benar dan saudara kedua salah. Tao Yexian berkata, kakak kedua pasti salah, tetapi kakak laki-laki juga tidak benar. Soalnya, mata anak ini menatap tajam, bibirnya gemetaran, tapi dia tidak mau bicara. Ling Hu Chong mengumpat dalam hati, kenapa aku tidak mau bicara, bagaimana saya masih bisa berbicara? Tao Yexian melanjutkan, wajar jika pikirannya pusing dan pikirannya bingung, dia harus disembuhkan dari meridian perut kaki Yang Ming. Ling Hu Chong dimarahi diam-diam, kamu hanya pusing dan bingung. Begitu Tao Yexian selesai berbicara, Ling Hu Chong merasakan sakit pada titik akupuntur Sibai di cekungan di bawah rongga mata, titik akupuntur di Chang di sebelah sudut mulutnya terasa sakit, diikuti oleh rasa sakit di pipinya. Ada rasa sakit yang tajam di titik akupuntur Daying, Jacece, Tuei dan Xiaguan di kepalanya, dan kemudian rasa gatal yang menyakitkan, yang hanya membuat otot-otot di wajahnya berkedut tak terkendali. Pasti Immortal Taoye itu merawat meridian perut kaki Yang Ming. Tao Zixian berkata, kamu teruskan, dia masih tidak bisa berbicara, saya tidak berpikir dia memiliki penyakit otak, saya khawatir itu adalah lidah yang kuat, itu adalah penyakit flu internal dan defisiensi atas, saya menggunakan kekuatan internal, untuk menyembuhkan titik akupuntur Bai, Tai Bai, Gongsun, Sangqiu, dan Diji yang tersembunyi hanya, jika tidak bisa disembuhkan, jangan salahkan aku. Tao Ganxian berkata, jika bisa, tidak sembuh, hidupnya akan diberikan kepadamu. Bagaimana aku, tidak menyalahkanmu? Tao Zixian berkata, tetapi jika kamu melepaskan dan mati, kamu tahu bahwa dia memiliki lidah yang kuat, jika kamu tidak menyembuhkan kakinya. Meridian limpa Taiyin, bukankah itu berarti Anda akan mati? Tao Zixian berkata, jika diperlakukan dengan salah, itu akan sangat mengerikan. Peach Blossom Immortal berkata, itu buruk jika salah disembuhkan, dan buruk jika tidak disembuhkan dengan benar. Kami sudah lama sembuh dan kami masih tidak bisa menyembuhkannya. Saya pikir dia pasti menderita penyakit jantung. Kami harus dimulai dengan Sutra Hati Hen Shaoyin. Dapat dilihat bahwa 4 acu poin Shao Hai, Tong Li, Shen Men dan Shao Chong adalah titik kuncinya. Tao Zixian berkata, kemarin Anda mengatakan bahwa dia harus merawat meridian kantung empedu dari Fort Shaoyang, tetapi hari ini Anda mengatakan bahwa meridian hati dari Shaoyin tangan harus disembuhkan. Shaoyang adalah yang Qi di awal kemakmuran, Shaoyin adalah Yin dan Yang, satu Yin dan satu Yang, keduanya berlawanan secara diametris, mana yang benar? Peach Blossom Immortal berkata, Yin melahirkan Yang, ini adalah dua sisi dari satu hal, satu dibagi menjadi dua. Arti dari dua, Taiji menghasilkan dua bentuk, dan kedua bentuk bergabung membentuk Taiji. Dapat dilihat bahwa kadang-kadang satu dibagi menjadi dua, dan kadang-kadang dua digabungkan menjadi satu. Shaoyang dan Shaoyin adalah eksterior dan interior satu sama lain, dan mereka tidak dapat disamaratakan. Ling Hu Chong diam-diam mengeluh, kamu berbicara omong kosong di sini, tetapi kamu bermain dengan hidup saya. Bab 122 Tao Ganxian berkata, coba dan coba, itu tidak akan pernah berhasil, saya bertekad untuk menempuh jalan saya sendiri. Tao Ganxian, Tao Zixian, Del. Kelima orang itu berkata serempak, mengapa Anda bersikeras untuk pergi? Caranya sendiri. Tao Ganxian berkata, ini jelas penyakit aneh. Karena ini penyakit aneh, kita harus mulai dari titik akupuntur aneh di luar meridian. Saya akan menggunakan metode titik akupuntur Lingsu untuk menyentuh yintangnya, Jinlu, Yuye, Yuyao,
Bailao, dan 12 titik sumur. Tao Ganxian dan yang lainnya berkata bersama, "Saudaraku, ini tidak diperbolehkan, ini terlalu berbahaya." Hanya Tao Ganxian yang berteriak, "Apa yang tidak bisa dilakukan jika kamu tidak melakukannya sekali lagi, nyawa anak ini akan hilang." Ling Hu Chong merasa seperti pisau tajam telah ditusukkan ke Yintang, Jinlu dan titik akupuntur lainnya, dan rasa sakitnya tak tertahankan. Sakit parah di titik akupuntur. Dia membuka mulutnya dan berteriak, tetapi tidak bisa mengeluarkan suara. Pada saat ini, aliran udara panas mengalir dengan cepat dari titik akupuntur meridian limpa kaki Taiyin, diikuti oleh udara panas dari titik akupuntur meridian hati Shaoyin, dan 2 aliran ki sejati saling mengaduk. Setelah beberapa saat, 3 aliran udara panas menembus dari titik akupuntur meridian yang berbeda. Hati Ling Hu Chong pahit, dan tubuhnya bahkan lebih sulit. Sebelum itu, 6 dewa lembah persik memperlakukannya tanpa pandang bulu, dan dia tidak mengetahuinya ketika dia dalam keadaan koma. "Saya hanya merasakan Zen Ki 6 jalur mengalir deras di tubuh saya, hati, kandung empedu, ginjal, paru-paru, jantung, limpa, lambung, usus besar, usus kecil, kandung kemih, perikardium, triple burner, organ dalam, semuanya menjadi tempat di mana kekuatan 6 bersaudara diaduk, bidang persaingan kekuatan internal." Ling Hu Chong sangat marah, dan berteriak dalam hati, "Jika aku selamat kali ini, aku pasti akan mencabik-cabik kalian 6 pencuri di masa depan." Bukan karena persahabatannya yang unik, dia tidak akan pernah melakukannya dengan mudah, tetapi saat ini, dia sedang mengalami siksaan seperti merebus, menggoreng, memanggang, rasa sakitnya tak tertahankan. Jika dia bisa membuka mulutnya dan mengeluarkan suara, kata-kata paling kejam di dunia juga dikutuk. Keenam peri Taogu menggunakan energi sejatinya dan menyembuhkan Ling Hu Chong sesuai dengan ide mereka sendiri, sambil berdebat tanpa henti di antara mereka sendiri. Tetapi mereka tidak tahu bahwa pada hari-hari ini, meridian dalam tubuh Ling Hu Chong sudah kacau, benar-benar kacau, ke atas. Ling Hu Chong telah mempelajari ilmu internal superior sekolah Huasan sejak ia masih kecil. Meskipun kultivasinya tidak mendalam, apa yang ia pelajari adalah ilmu internal asli dari keluarga terkenal. Kekacauan acak segera membunuhnya. 6 dewa lembah persik memiliki banyak keberuntungan, tetapi ketika mereka melihat detak jantung Ling Hu Chong lemah, napasnya semakin berat dan dia akan mati dalam sekejap mata. Mereka tidak bisa menahan rasa khawatir. Kata Tao Xixian, "Aku berhenti. Jika aku teruskan, aku akan membunuhnya. Anak ini berubah menjadi hantu yang tidak adil, selalu menggangguku. Bukankah itu membuatku takut mati?" Telapak tangan menjauh dari titik akupuntur Ling Hu Chong. Tao Gengxian berkata dengan marah, "Jika anak ini mati, kamu akan menjadi orang pertama yang disalahkan. Dia telah menjadi hantu, dan hantunya tetap ada. Bagaimanapun, dia menghantuimu," teriak Tao Xixian dan berjalan keluar jendela. Dewa Taogan dan Dewa Taozi menyusut tangan mereka satu demi satu, beberapa mengerutkan kening, beberapa menggelengkan kepala, mereka tidak tahu harus berbuat apa. Tao Yexian berkata, "Sepertinya anak ini tidak baik, jadi apa yang harus kita lakukan?" Tao Ganxian berkata, "Pergi dan beritahu biarawati kecil itu bahwa dia menamparkan pria pendek itu dan tidak tahan, jadi dia mati." Dia membalas dendam dan merobek pria pendek itu menjadi 4 bagian. Taogen Immortal berkata, "Haruskah kita mengatakan bahwa kita menggunakan energi sejati kita untuk menyembuhkan lukanya?" Taogen Immortal berkata, "Ini sama sekali tidak mungkin." Taogen Immortal berkata, "Tapi jika biarawati kecil itu bertanya lagi, mengapa kita tidak mencoba mengobati lukanya, lalu apa?" Tao Ganxian berkata, "Maka kita harus mengatakan bahwa dokter telah sembuh, tetapi tidak dapat disembuhkan." Kata Taogen Immortal, "Biarawati kecil. Jangan salahkan 6 dewa lembah persik karena tidak berguna, itu tidak sebaik 6 anjing." Taogan yang abadi sangat marah, dan berteriak, "Biarawati kecil memanggil kami 6 anjing, itu terlalu tidak masuk akal." Tao Gengxian berkata, "Biarawati kecil itu tidak memarahi kita, aku mengatakannya." Tao Ganxian berkata dengan marah, "Dia tidak memarahi, bagaimana kamu tahu?" Tao Gengxian berkata, "Mungkin dia akan melakukannya." Tao Ganxian berkata, "Mungkin dia tidak akan memarahi. Bukankah kamu apakah kamu berbicara omong kosong?" Tao Gengxian berkata, "Ketika anak ini meninggal, biarawati kecil itu akan sangat marah dan mungkin akan memarahinya." Tao Ganxian berkata, "Saya mengatakan sedikit biarawati harus menangis dengan keras, tetapi dia tidak akan memarahi."
Tao Genxian berkata, biarawati kecil itu cukup cantik. Saya lebih suka dia memanggil kita 6 anjing daripada melihatnya menangis. Tao Genxian berkata, dia mungkin tidak memanggil kita 6 anjing. Anjing, Tao Genxian bertanya, lalu apa yang kamu tegur? Tao Genxian berkata, 6 saudara laki-laki kita terlihat seperti anjing. Saya kira tidak sama sekali. Mungkin mereka memanggil kita 6 kucing. Tao Yexian menyela, mengapa? Apakah kita seperti kucing? Tao Huaxian bergabung dengan kelompok pertempuran, jika kamu mengutuk, kamu tidak harus terlihat seperti itu. Kami berenam adalah manusia. Jika biarawati kecil mengatakan bahwa kami berenam adalah manusia, itu bukan memarahi. Tao Zixian berkata, jika dia menyebut kita 6 adalah orang bodoh dan jahat, maka itu masih memarahi. Tao Huaxian berkata, ini lebih baik daripada 6 anjing. Tao Zixian berkata, bagaimana jika 6 anjing itu pintar anjing? Anjing yang cakap, anjing yang agung, anjing yang gagah berani, dan 6 anjing tinggi di dunia seni bela diri. Apakah mereka manusia? Apakah lebih baik atau anjing? Ling Hu Chong terbaring sekarat di tempat tidur, dan dia tidak bisa menahan tawa ketika dia mendengar mereka berdebat. Tetapi untuk beberapa alasan, dia sangat marah sehingga dia tiba-tiba berhasil mengatakan, 6 anjing itu lebih baik darimu. Banyak. 5 makhluk abadi di lembah Persik semuanya tercengang. Sebelum mereka dapat berbicara, mereka mendengar Tao Zixian bertanya di luar jendela, mengapa ke-6 anjing itu lebih baik dari kita? 5 makhluk abadi di lembah Persik bertanya serempak, ya, mengapa? 6 anjing lebih baik dari kita. Ling Hu Chong hanya ingin mengutuk, tetapi dia benar-benar tidak memiliki kekuatan sama sekali. Dia berkata sesekali, kau kirim aku kembali ke Huasan. Hanya tuanku yang bisa menyelamatkan hidupku. Tao Gen Immortal berkata, apa? Hanya tuanmu yang bisa menyelamatkan hidupmu. Mungkinkah 6 dewa lembah Persik tidak bisa menyelamatkanmu? Ling Hu Chong mengangguk, membuka mulutnya lebar-lebar, dan tidak bisa berbicara lagi. Peach Blossom Immortal berkata dengan marah, kenapa begitu? Apa hebatnya tuanmu? Apakah lebih baik dari 6 dewa lembah Persik kita? Peach Blossom Immortal berkata, minta tuannya untuk bersaing dengan kita, 2 tangan dan 2 kaki, dan sobek dia menjadi 4 bagian dengan sekali klik. Tao Zixian melompat ke dalam ruangan dan berkata, bahkan semua pria dan wanita di Gunung Hua telah tercabik menjadi 4 bagian. Peach Blossom Immortal berkata, anjing, kucing, babi, domba, ayam, bebek, kura-kura, ikan, dan udang di Gunung Lianhua semuanya mencengkeram anggota tubuh mereka dan mencabik-cabiknya menjadi 4 bagian. Tao Zi Immortal berkata, apa anggota tubuh yang dimiliki ikan dan udang? Bunga Persik abadi tertegun, dan berkata, pegang kepala dan ekornya, letakkan siripnya ke atas dan ke bawah, dan kamu akan selesai. Peach Blossom Immortal berkata, kepalanya bukan anggota tubuh ikan. Peach Blossom Immortal berkata, apa bedanya? Jika bukan anggota badan, bukan anggota badan. Tao Zixian berkata, tentu saja banyak hubungannya dengan itu. Karena ini bukan anggota badan, itu membuktikan bahwa kalimat pertama Anda salah. Tao Huaxian tahu itu dia telah menangkap kakinya yang sakit, jadi dia bersikeras, mengapa saya salah mengatakan kalimat pertama. Peach Blossom Immortal berkata, kamu berkata, bahkan anjing, kucing, babi, domba, ayam, bebek, kura-kura, ikan dan udang di Gunung Hua semuanya mencengkeram anggota tubuh mereka dan mencabik-cabiknya menjadi 4 bagian. Bukankah Anda mengatakan itu? Bunga Persik Xiandao, saya mengatakannya. Tapi kalimat ini bukan kalimat pertama saya. Saya telah mengatakan ribuan dari ratusan kalimat kata-kata hari ini. Mengapa Anda mengatakan bahwa kalimat ini adalah kalimat pertama saya? Terhitung sejak saya lahir, saya telah mengucapkan puluhan juta kalimat, dan ini bukan kalimat pertama. Tao Zixian terdiam. Bab 123. Tao Ganxian berkata, maksud Anda kura-kura? Tao Huaxian berkata, ya, kura-kura memiliki kaki depan dan kaki belakang, jadi secara alami ia memiliki 4 anggota badan. Bisakah Anda merobeknya menjadi 4 bagian? Peach Blossom Immortal berkata, mengapa tidak? Kemampuan apa yang dimiliki kura-kura yang dapat menahan robekan keempat saudara kita? Tao Gan Immortal berkata, sangat mudah untuk merobek tubuh kura-kura menjadi 4 bagian, tetapi bagaimana dengan cangkangnya yang keras? Bagaimana Anda bisa memegang anggota tubuh kura-kura?
dan merobek cangkang kerasnya menjadi 4 bagian. Jika Anda tidak merobek cangkang kerasnya, itu akan menjadi 5 bagian, bukan 4. Peach Blossom Immortal berkata, cangkang keras cangkangnya 1 bagian, bukan 1 bagian. Jika Anda mengatakan 5 bagian, kamu salah. Tao Zixian berkata, ada 13 bagian di belakang cangkang kura-kura. Salah mengatakan 4 bagian, dan salah mengatakan 5 bagian. Tao Ganxian berkata, saya sedang berbicara tentang merobek menjadi 5 bagian, tetapi saya tidak bermaksud bahwa ada 5 kisi di punggung kura-kura. Mengapa kamu begitu terjerat? Tao Ganxian berkata, kamu hanya merobek tubuh kura-kura menjadi 4 bagian, tetapi kamu tidak merobeknya. Untuk cangkang keras kura-kura, Anda hanya dapat mengatakan, sobek menjadi 4 bagian, lalu tambahkan cangkang keras lain yang tidak dapat dicabik, jadi Anda mengatakan, robek menjadi 5 bagian, dan seterusnya, yang mana adalah kesalahan bahasa yang besar. Bukan hanya masalah bahasa yang besar, tetapi juga salah secara fundamental. Tao Yexian berkata, saudaraku, kamu salah lagi. Jika kamu memiliki masalah bahasa yang besar, itu bukan kesalahan mendasar. Jika Anda pada dasarnya salah, ini bukan masalah bahasa yang serius. Keduanya sama sekali berbeda, bagaimana mereka bisa bingung? Ling Huchong mendengarkan obrolan mereka. Berdebat sengit, jika bukan karena hidup dan mati saya sendiri tergantung pada utas, saya benar-benar akan tertawa terbahak-bahak. Kata-kata dan perbuatan orang-orang ini sangat konyol, tetapi semakin saya mendengarkannya, semakin saya menjadi kesal. Tapi setelah dipikir-pikir, adalah keajaiban yang langka untuk bertemu dengan 6 orang aneh yang belum pernah terlihat sebelumnya di dunia ini, tidak sia-sia, itu sangat masuk akal. Memikirkan hal ini, dia sangat bersemangat, dan berteriak, aku ingin minum. Ketika 6 Dewa Peach Valley mendengar ini, wajah mereka langsung menjadi cerah, dan mereka semua berkata, hebat, hebat. Jika dia ingin minum, dia tidak akan mati. Ling Huchong mengeluh, tidak apa-apa untuk mati. Tidak apa-apa, tidak apa-apa untuk mati. Tidak apa-apa jika kamu tidak bisa mati. Singkatnya, ayo minum sepuasnya. Tao Zi yang abadi berkata, ya, aku akan pergi mengambil anggur, ayo. Tidak lama kemudian, dia membawa panci besar ke dalam ruangan. Ling Huchong mencium aroma arak, semangatnya terangkat, dan dia berkata, beri aku makan. Tao Zixian memasukkan cerat teko arak ke dalam mulutnya, dan menuangkan arak perlahan. Ling Huchong meminum sepoci arak, pikirannya menjadi lebih waspada, dan berkata, tuanku, biasanya berkata, dunia, pahlawan besar, yang paling kuat adalah buah persik. 6 dewa lembah persik merasa gatal, Qi bertanya, persik apa yang paling kuat di antara para pahlawan dunia? Ling Huchong berkata, ini persik. Keenam makhluk abadi berkata serempak, 6 makhluk abadi di lembah persik. Ling Huchong berkata, tepat sekali. Tuanku juga berkata bahwa dia berharap bisa minum beberapa gelas arak dengan 6 dewa lembah persik, berteman, lalu undang 6 besar. 6 dewa lembah persik berkata serempak, 6 pahlawan hebat. Ling Huchong berkata, ya, mari kita minta 6 pahlawan hebatnya untuk menunjukkan melepaskan keterampilan mereka di depan semua murid, dan melakukan keterampilan khusus mereka. 6 dewa lembah persik mengatakan sesuatu kepadaku, lalu, bagaimana tuanmu tahu bahwa kita mampu? Pemimpin sekolah Huasan adalah orang yang sangat baik, kita tidak bisa menyentuh setiap tanaman dan pohon di Huasan. Tentu saja, siapa yang mau menyentuh setiap tanaman dan pohon di Huasan? Kita tidak boleh putus dengan dia. Kami sangat ingin berteman dengan tuanmu, jadi ayo pergi ke Gunung Hua. Ling Huchong segera berkata, ya, ayo pergi ke Gunung Hua. 6 dewa lembah persik segera mengangkat Ling Huchong pergi. Setelah berjalan lama, Tao Gengxian tiba-tiba berteriak, oh, itu tidak benar. Biarawati kecil itu ingin kita membawa anak ini menemuinya, bagaimana kita bisa membawanya ke Gunung Hua? Jika kita tidak membawa anak ini ke lihat biarawati kecil, bukankah kita, dan yang memenangkan permainan lain, apakah memalukan memenangkan 2 pertandingan berturut-turut? Tao Ganxian berkata, kali ini kakak benar, ayo kita ambil dia untuk bertemu biarawati kecil, dan kemudian pergi ke Huasan, agar tidak memenangkan permainan lagi. Keenamnya berbalik dan menuju ke selatan lagi. Ling Huchong terburu-buru dan bertanya, biarawati kecil ini ingin bertemu dengan yang hidup atau yang mati?
Tao Gengxian berkata, tentu saja kamu ingin melihat anak laki-laki yang masih hidup, bukan anak laki-laki yang sudah mati. Segera matikan Meridian, dan tidak pernah hidup lagi. Tao Xixian berkata dengan gembira, oke, bagaimana cara melatih keterampilan internal tingkat lanjut dari Meridian yang memotong sendiri? Saya akan meminta nasihat. Tao Gengxian berkata, begitu Anda melatih keterampilan ini, Anda akan langsung mati sekarang, apa gunanya berlatih? Ling Hu Chong berkata dengan terengah-engah, itu juga berguna, jika kau dipaksa oleh orang lain, hidup akan lebih buruk daripada mati, dan kau akan sangat tertekan, lebih baik memiliki kesenangan karena garis meridiannya terpotong. Keenam makhluk abadi di lembah Persik semuanya mengubah ekspresi mereka, dan berkata, biarawati kecil ingin bertemu denganmu, sama sekali tidak ada niat jahat. Kami tidak memaksamu. Ling Hu Chong menghela nafas, meskipun keenamnya memiliki niat baik. Aku tidak akan laporkan kepada Tuan, tetapi saya akan mendapatkannya. Janji lelaki tua itu, yaitu kematian daripada kepatuhan. Selain itu, Tuan dan istri saya selalu ingin bertemu enam, saat ini, tak terkalahkan, besar. Keenam peri di lembah Persik berkata serempak, pahlawan. Ling Hu Chong mengangguk. Peach Root Immortal berkata, oke, ayo bawa kamu kembali ke Huasan. Petik 2. Beberapa jam kemudian, sekelompok 7 orang pergi ke Huasan lagi. Murid Huasan melihat 7 orang dan bergegas kembali untuk melapor ke Yue Bukun. Ketika pasangan Yue mendengar bahwa keenam orang aneh ini telah menculik Ling Hu Chong dan kembali, mereka tidak dapat menahan keterkejutan mereka, dan segera memimpin sekelompok murid untuk menyambut mereka keluar. 6 dewa lembah Persik datang dengan sangat cepat, begitu Yue dan istrinya meninggalkan Aula Zengqi, mereka melihat keenam orang ini datang dari jalan Qingxi. 2 orang membawa tandu, dan Ling Hu Chong sedang berbaring di atas tandu. Nyonya Yue bergegas untuk memeriksa, dan melihat pipi Ling Hu Chong yang cekung dan kulit pucat, dia mengulurkan tangannya untuk mengambil denyut nadinya, dan merasakan denyut nadinya tersebar, dan hidupnya hampir bernafas. Dia berseru, conger, conger. Ling Hu Chong membuka matanya, ayo, dan berbisik, Tuan. Nyonya Yue menangis, dan berkata, conger, Tuan akan membalaskan dendammu. Peri bunga Persik menikam. Yue Bukun berteriak, tunggu sebentar. Dia menangkupkan tangannya dan berkata kepada 6 dewa lembah Persik, 6 orang hebat datang ke Gunung Hua. Mereka tidak pernah menyapa mereka dari jauh, dan bahkan memohon pengampunan, tahu nama keenamnya, dan sekte apa yang mereka ikuti. Ketika 6 dewa Taogu mendengar ini, mereka langsung kesal dan kecewa. Setelah mendengar kata-kata Ling Hu Chong, mereka hanya tahu bahwa Yue Bukun sangat mengagumi 6 saudara laki-lakinya, tetapi dia menanyakan nama mereka begitu dia berbicara. Ternyata dia tidak tahu apa-apa tentang 6 dewa lembah Persik. Tao Gengxian berkata, saya mendengar bahwa Anda sangat mengagumi 6 saudara laki-laki kami. Apakah itu benar? Anda sangat bodoh dan bodoh, jadi itu tidak masuk akal. Tao Gengxian berkata, Anda pernah berkata bahwa di antara para pahlawan dunia, yang paling kuat adalah 6 dewa Taogu. Ah, itu benar. Anda pasti sudah lama mengagumi nama 6 dewa lembah Persik, tetapi Anda tidak tahu bahwa kami adalah 6 dewa lembah Persik, jadi tidak heran. Tao Zi berkata, kakak kedua, dia berkata bahwa dia ingin minum beberapa gelas anggur dengan 6 dewa lembah Persik, ayo berteman. Sekarang ke-6 saudara kita akan naik ke gunung, dia sepertinya tidak bahagia, dia juga sepertinya tidak ingin mengajak kita minum. Ternyata dia hanya mendengar nama 6 dewa, tapi dia tidak tahu wajah 6 dewa. Haha, lucu. Bab 124. Yue Bukun bingung dengan apa yang dia dengar, dan berkata dengan dingin, kalian semua menyebut diri kalian 6 dewa lembah Persik. Yue adalah orang biasa, dan kalian tidak berani berteman dengan 6 dewa abadi. 6 dewa lembah Persik segera berseri-seri dengan sukacita. Tao Xixian berkata, itu tidak masalah. Kami 6 dewa berteman dengan muridmu, jadi tidak apa-apa berteman denganmu. Tao Xixian berkata, meskipun seni bela dirimu rendah, kami tidak akan meremehkanmu, Anda dapat yakin. Peach Blossom Immortal berkata, jika ada sesuatu yang Anda tidak mengerti tentang seni bela diri, tanyakan saja, dan kami akan memberi Anda nasihat. Yue Bukun tersenyum ringan dan berkata, terima kasih banyak. Tao Gengxian berkata, terima kasih tidak perlu. Kami sejak 6 dewa lembah Persik menganggap Anda sebagai teman, mereka secara alami tahu segalanya dan mengatakan segalanya.
Tao Xixian berkata, saya akan menunjukkan beberapa trik, biarkan Anda faksi Huasan, semuanya, bagaimana dengan pembuka mata? Nyonya Yue tidak tahu keenam orang ini tidak bersalah dan tidak tahu apa-apa tentang urusan dunia. Kata-kata ini murni karena niat baik, tetapi mendengar kata-kata lancang mereka sudah sangat marah. Berkata, oke, izinkan saya mengajari Anda cara menggunakan senjata. Tao Xixian berkata sambil tersenyum, 6 dewa lembah persik berkelahi dengan orang lain dan jarang menggunakan senjata. Karena Anda mengatakan Anda mengagumi seni bela diri kami, mengapa Anda tidak tahu ini? Nyonya Yue hanya berpikir bahwa kata-katanya menghina, dan berkata, aku tidak tahu. Pedang panjang itu tiba-tiba menusuk. Pedang ini ditembakkan dengan cepat, dan momentum pada pedang itu sangat dahsyat. Tao Xixian tidak menunjukkan permusuhan terhadapnya, dia tidak menyangka dia akan menusuk sama sekali, ujung pedang telah menembus dadanya dalam sekejap, jika dia ingin melawan, dengan seni bela dirinya, dia bisa melakukannya, tepat waktu, tapi dia terlalu penakut, aku tertegun sejenak, aku sangat ketakutan hingga tidak bisa bergerak, dan dengan tiupan, pedang panjang itu menembus dadaku. Tao Xixian bergegas maju dan menamparkan bahu Nyonya Yue. Nyonya Yue bergoyang, mundur 2 langkah, melepaskan pedang panjang itu tertancap di dada Tao Xixian, dan masih bergetar. Tao Gengxian dan 5 orang lainnya berteriak serempak. Tao Xixian mengambil Tao Xixian dan buru-buru mundur. 4 dewa yang tersisa dengan cepat bergegas ke depan, meraih tangan dan kaki Nyonya Yue dengan cepat dan tanpa ampun, dan mengangkatnya. Yue Bukun tahu bahwa mereka berempat akan bergerak ke 4 arah, mencabik-cabik tubuh Nyonya Yue menjadi 4 bagian, tetapi dia tenang sebelum kejadian, dan dalam situasi ini, pedang panjang itu menusuk Tao Gengxian dan Tao Yexian, pergelangan tangannya gemetar. Ling Hu Chong berada di atas tandu, melihat majikannya dalam keadaan yang sangat berbahaya, dia melompat dan berteriak, jangan sakiti majikanku, atau aku akan memotong garis meridianku. Begitu dia mengucapkan 2 kata ini, darah menyembur dari mulutnya, dan dia langsung pingsan. Tao Gengxian menghindari pedang Yue Bukun, dan berteriak, anak laki-laki itu ingin memotong meridiannya sendiri. Ini tidak bisa dilakukan, tolong maafkan ibu mertua. Pergilah. Yue Bukun dan Yue Lingshan bergegas ke sini. Yue pada saat yang sama, dan ketika mereka hendak mengulurkan tangan untuk membantu, dan tubuhnya tidak bisa menahan gemetar. Yue Bukun berkata dengan suara rendah, Junior Sister, jangan marah, kami akan membalas dendam. Keenam orang ini adalah musuh yang tangguh, untungnya Anda telah membunuh salah satu dari mereka. Nyonya Yue mengingat adegan pemotongan Cheng Buyu 6 makhluk abadi di lembah persik. Hari itu, jantungku berdetak lebih kencang, dan aku berkata dengan suara gemetar, ini. Tubuhku bergetar, dan aku tidak bisa bicara. Yue Bukun tahu bahwa istrinya sangat ketakutan, jadi dia berkata kepada putrinya, Saner, pergilah ke kamar bersama ibumu untuk beristirahat. Ketika dia pergi menemui Ling Hu Chong lagi, dia melihat wajah dan dadanya yang bengkak, berlumuran darah, napasnya rendah, dan dia sudah melampiaskan amarahnya, terlalu banyak, terlalu sedikit napas, sulit dilihat. Yue Bukun mengulurkan tangannya untuk menahan titik akupuntur Singtai di punggungnya, ingin menggunakan energi dalamnya yang dalam untuk memperpanjang hidupnya, tetapi ketika dia beruntung, dia tiba-tiba merasakan energi internal yang sangat aneh di tubuhnya melakukan serangan balik, hampir mengguncang tubuhnya, menjauh, dia sangat terkejut, dan kemudian menemukan bahwa kekuatan internal yang aneh ini juga bertabrakan satu sama lain di tubuh Ling Hu Chong, saling bertentangan tanpa henti. Kemudian dia mengulurkan telapak tangannya dan menekan titik akupuntur Tanzong di dada Ling Hu Chong, dan telapak tangannya bergetar lagi, menyebabkan rasa sakit yang samar di dadanya. Kali ini Yue Bukun bahkan lebih ketakutan, tetapi dia merasa bahwa Zenki di Ling Hu tubuh Chong bergegas mundur dan miring, itu adalah kekuatan internal yang sangat pintar di pintu samping. Meskipun setiap helai Zenki sedikit lebih lemah dari keterampilan magis Zixia saya, selama kedua helai itu bergabung menjadi satu, atau terpecah menjadi serangan gabungan, saya tidak dapat menahannya, dan setelah identifikasi yang cermat, saya menemukan bahwa Zenki di tangannya tubuh dibagi menjadi 6 jalur, masing-masing sangat aneh. Yue Bukun tidak berani menekan lagi, jadi dia menarik telapak tangannya dan berpikir, Zenki ini dibagi menjadi 6 saluran, dan itu pasti telah disuntikkan ke tubuh Conger oleh 6 monster itu. Keenam monster ini memiliki niat jahat, dan mereka membagi energi internal mereka menjadi 6 saluran meridian, dan titik-titik kunci Conger dibagi menjadi 6 saluran.
Anak saya sangat menderita, saya tidak bisa hidup, saya tidak bisa mati. Menggelengkan kepalanya, ia memerintahkan Gao Genning dan Lu Deyu untuk membawa Ling Hu Chong ke ruang dalam dan mengunjungi istrinya. Nyonya Yue sangat ketakutan, dia duduk di tepi tempat tidur dan memegang tangan putrinya. Wajahnya pucat dan khawatir, dan ketika dia melihat Yue Bukun, dia bertanya, bagaimana kabar Chonger? Apakah lukanya baik-baik saja? Situasi pertarungan ki sejati satu sama lain di pintu samping telah dikatakan. Nyonya Yue berkata, energi sebenarnya dari 6 sekte sampingan ini harus dihamburkan satu persatu, tetapi apakah masih ada waktu? Yue Bukun mengangkat kepalanya dan berpikir lama, lalu berkata, adik, kamu mengatakan bahwa keenam monster ini sangat menyiksa Chonger. Apa maksudnya? Nyonya Yue berkata, saya pikir mereka ingin menyerah kepada Chonger, atau memaksa mereka untuk menanyakan beberapa rahasia kepada saya. Tentu saja, Chonger lebih baik mati daripada menyerah, dan 6 monster jelek ini akan disiksa bersama-sama. Yue Bukun mengangguk dan berkata, oleh karena itu, memang seharusnya begitu. Mereka menangkap Chonger dan pergi, lalu kembali. Mengapa? Nyonya Yue berkata, saya khawatir itu. Segera, dia merasa bahwa pikirannya tidak dapat dibenarkan, menggelengkan kepalanya dan berkata, itu tidak benar. Pasangan itu saling memandang dalam diam, masing-masing mengerutkan kening sambil berpikir. Yue Lingshan menyela, meskipun sekte saya tidak memiliki rahasia, seni bela diri Huasan terkenal di seluruh dunia. Keenam orang aneh ini telah menangkap tuan saudara, mungkin mereka memaksa saya untuk menanyakan esensi Qigong dan ilmu pedang sekte saya. Yue Bukun berkata, dalam festival ini, saya juga memikirkannya, tetapi kekuatan internal Chonger tidak terlalu bagus, dan kekuatan internal dari 6 monster itu sangat dalam, jadi Anda dapat mengetahuinya begitu Anda mencobanya. Adapun kekuatan eksternal, seni bela diri dari 6 monster tidak memiliki kesamaan dengan ilmu pedang Huasan, dan mereka tidak akan dikendalikan oleh orang lain. Oleh karena itu, butuh banyak waktu untuk menekannya. Selain itu, jika Anda ingin menekannya, Anda harus menjauh dari Huasan dan menyiksanya perlahan. Mengapa Anda membawanya kembali ke gunung? Nyonya Yue mendengar nada suaranya menjadi semakin yakin, dan dia telah menikah dengannya selama bertahun-tahun. Mengetahui bahwa dia telah memecahkan misteri, dia bertanya, apa alasannya? Yue Bukun berkata perlahan, dengan wajah serius, manfaatkan cedera Chonger untuk menguras tenaga dalamku. Nyonya Yue melompat dan berkata, benar. Untuk menyelamatkan nyawa Chonger, Anda harus menggunakan kekuatan internal Anda untuk menghilangkan 6 ki nyata untuknya, dan ketika pencapaian besar akan segera tercapai, 6 monster jelek ini tiba-tiba akan muncul dan menunggu pekerjaan, dan mereka dapat membunuh kita. Di jeda setelah jeda, dia berkata lagi, untungnya, hanya ada 5 monster yang tersisa sekarang. Kakak laki-laki, mereka jelas menangkap saya sekarang, mengapa mereka melepaskan saya setelah mendengar Chonger? Memikirkan insiden berbahaya sebelumnya, saya masih memiliki ketakutan yang tersisa di hati saya, suaranya bergetar tanpa sadar. Yue Bukun berkata, itulah yang kupikirkan. Kamu membunuh salah satu dari mereka, kebencian macam apa itu? Tapi mereka takut Chonger akan memotong garis meridiannya, jadi mereka akan membiarkanmu pergi. Itu tidak berisi mengapa 6 monster ini menghalangi kehidupan Chonger. Bab 125. Nyonya Yue bergumam, sangat menyeramkan, sangat berbisa. Dia merenungkan, keempat monster ini tercabik-cabik, dan mereka kejam. Jarang di dunia bela diri dunia seni, dan ketika saya memikirkannya 2 hari ini, jantung saya berdebar kencang. Setelah gangguan mereka, rencana Feng Buping untuk memenangkan posisi master dikesampingkan, dan dia turun gunung dengan Lu Bai dan yang lainnya kecewa. Fraksi Huasan untuk sementara memblokir masalah, tetapi siapa yang mengira bahwa mereka akan datang ke Huasan lagi untuk membuat masalah? Kakak laki-laki diharapkan, itu pasti terjadi. Berkata, kamu tidak dapat menyembuhkan Chonger dengan kekuatan internal. Meskipun internal saya kekuatannya jauh lebih rendah darimu, tapi kuharap aku bisa membantunya menyelamatkan nyawanya untuk saat ini. Kemudian dia berjalan menuju pintu. Yue Bukun berteriak, adik. Nyonya Yue menoleh. Yue Bukun menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak mungkin, percuma. Keenam monster ini benar-benar sakti. Nyonya Yue berkata, hanya kungfu Xixiamu yang bisa menghalaunya, bukan? Lalu apa yang harus kita lakukan? Yue Bukun Said, saat ini saya hanya perlu melihat satu langkah.
ambil satu langkah, biarkan Conger menahan nafas dulu, maka tidak perlu banyak tenaga dalam. Mereka bertiga masuk ke ruangan tempat Ling Hu Chong berbaring. Nyonya Yue melihat bahwa dia sangat marah sehingga dia tidak bisa menahan air mata. Dia mengulurkan tangannya untuk merasakan denyut nadinya. Yue Bukun mengulurkan tangannya, menggenggam telapak tangan Nyonya Yue, menggelengkan kepalanya, lalu melepaskan tangannya, meletakkan telapak tangannya di atas telapak tangan Ling Hu Chong, dan perlahan mengirimkan energi dalamnya. Begitu tenaga dalam bertabrakan dengan energi sejati di tubuh Ling Hu Chong, seluruh tubuh Yue Bukun bergetar hebat, wajahnya dipenuhi energi ungu, dan dia mundur selangkah. Ling Hu Chong tiba-tiba berbicara, "Lin, di mana Junior Brother Lin?" Yue Lingshan bertanya-tanya, "Mengapa kamu mencari Xiao Linsi?" Mata Ling Hu Chong masih terpejam, dan dia berkata, "Ayahnya. Ketika dia sedang sekarat, dia punya sesuatu untuk diberitahukan pada Kutun, beritahu dia." Aku belum punya waktu untuk memberitahunya, aku tidak akan berhasil, jadi, cepat temukan dia." Yue Lingshan menutupi wajahnya dengan air mata mengalir di matanya. Murid-murid dari faksi Huasan semuanya menjaga di luar pintu. Ketika Lin Pingzi mendengar desas-desus Yue Lingshan, dia segera memasuki ruangan dan berjalan ke sofa Ling Hu Chong, dan berkata, "Tuan saudara, jaga dirimu baik-baik." Ling Hu Chong berkata, Apakah itu saudara muda Lin?" Lin Pingzi berkata, "Itu adik laki-laki." Ling Hu Chong berkata, "Ketika Ling, ayahmu meninggal, aku ada di sampingnya, dia, dan memintaku untuk memberitahumu, mengucapkan selamat tinggal di sini." Suara itu berangsur-angsur mereda. Semua orang menahan napas, dan tidak ada suara di ruangan itu. Setelah beberapa saat, Ling Hu Chong menghela nafas lega, dan berkata, dia mengatakan bahwa Fuzhou Xiangyang. "Xiangyang Len, rumah tua, barang-barang di rumah tua, kamu harus merawatnya dengan baik. Tapi kamu harus merawatnya dengan baik. Jangan lihat, baca, jika tidak, bencana tidak akan ada habisnya." Petik 2. Lin Pingzi bertanya-tanya, "Rumah tua di Xiangyang Len? Tidak, aku sudah lama tinggal di sana. Tidak ada yang penting. Ayah menyuruhku untuk tidak memeriksa apapun." Ling Hu Chong berkata, "Aku tidak tahu. Ayahmu, hanya dua kalimat ini. Jika saya ingin memberitahu Anda, tidak ada yang lain, mereka hanya mati." Suara itu terus turun. Mereka berempat menunggu sebentar, tapi Ling Hu Chong tidak pernah berbicara lagi. Yue Bukun menghela nafas, dan berkata kepada Lin Pingzi dan Yue Lingshan, "Kamu tetaplah bersama kakak senior, jika lukanya berubah, datang dan beritahu aku segera." Lin dan Yue setuju. Yue Bukun dan istrinya kembali ke kamar mereka, memikirkan luka Ling Hu Chong yang tidak dapat disembuhkan. Mereka merasa sedih. Setelah beberapa saat, dua air mata Nyonya Yue perlahan mengalir di pipinya. Yue Bukun berkata, "Kamu tidak perlu sedih. Kita harus membalaskan dendam anak-anak kita." Nyonya Yue berkata, "Karena keenam monster ini telah menyusun rencana beracun ini, mereka pasti akan pergi dan kembali, kita belum tentu kalah." Yue Bukun menggelengkan kepalanya dan berkata, "Saya mungkin kalah, bagaimana mudahnya. Jika saya dan istri saya melawannya 3 kali, kami hanya bisa menggambar paling banyak. Jika kita melawan dia dengan 4 orang, kita mungkin akan kalah." "Mereka berlima semuanya," katanya dan menggelengkan kepalanya perlahan. Nyonya Yue tahu bahwa suami dan istrinya bukanlah lawan dari kelima monster ini, tetapi dia tahu bahwa suaminya telah meningkat pesat setelah berlatih keterampilan sihir Xixia dalam beberapa tahun terakhir, jadi dia selalu memiliki kesempatan untuk beruntung. Berkata pada saat itu, dia segera menjadi sangat cemas dan berkata, lalu apa yang harus kita lakukan? Tidak bisakah kita menunggu kematian saja?" Yue Bukun berkata, "Jangan berkecil hati, seorang pria bisa membungkuk dan regangkan, dan menang atau kalah tidak tergantung pada sesaat. Belum terlambat bagi seorang pria untuk membalas dendam." "Yue Fu Humanity, kamu bilang kita harus lari." Yue Bukun berkata, "Bukan lari, tapi hanya berlindung sementara. Kami kalah jumlah dan kami hanya 2, bagaimana kami bisa mengalahkan mereka berlima bergandengan tangan? Terlebih lagi, Anda telah membunuh mereka. Anehnya, kami benar-benar berada di atas angin, dan kami menghindarinya, untuk saat ini. Jadi kita tidak akan kehilangan reputasi sekolah Huasan. Selain itu, selama tidak ada dari kita yang mengatakan apa-apa, orang luar mungkin tidak mengetahuinya." Nyonya Yue tersedak dan berkata, "Meskipun aku membunuh,
Tapi nyawa Conger dipertaruhkan, jadi aku hanya langsung saja. Conger, setelah jeda, dia berkata, seperti yang kau katakan, ayo bawa Conger dan perlahan mencoba membantunya. Sembuhkan lukanya. Yue Bukun terdiam. Nyonya Yue bertanya dengan mendesak, kamu bilang kamu tidak bisa membawa Conger bersamamu. Yue Bukun berkata, Conger terluka parah. Aku membawanya dalam perjalanan singkat dan membunuhnya dalam waktu kurang dari setengah jam. Nyonya Yue berkata, kalau begitu, lalu apa yang harus kita lakukan? Apakah benar-benar tidak ada cara untuk menyelamatkannya? Yue Bukun menghela nafas, hari itu aku memutuskan untuk mengajarinya ilmu sihir Zixia, tapi dia akan berpikir liar dan tersesat ke sekolah pedang. Jalan sihir, jika dia telah mempelajari manual rahasia ini saat itu, bahkan jika dia hanya berlatih 1 atau 2 halaman, dia akan dapat menyembuhkan lukanya dengan menyesuaikan ki-nya saat ini, dan dia tidak akan terjebak oleh ki sejati dari 6 sekte ini. Nyonya Yue segera berdiri dan berkata, ini tidak boleh terlambat, Anda harus segera pergi dan memberikan Zixia Divine Art kepadanya, bahkan jika dia terluka parah dan tidak dapat sepenuhnya memahaminya, itu masih lebih baik daripada tidak berlatih. Jika tidak, serahkan buku rahasia Zixia kepadanya dan biarkan dia berlatih sesuai dengan buku. Yue Bukun meraih tangannya, dan berkata dengan lembut, saudari muda, aku menyayangi Conger, tidak berbeda denganmu. Tapi pikirkanlah, bagaimana dia bisa mendengarkan formula dan latihanku ketika dia sangat terluka sekarang. Jika aku menyerahkan atas buku rahasia Zixia kepadanya, dan biarkan dia berlatih sesuai dengan buku ketika pikirannya jernih, kelima monster ini akan datang ke gunung dalam sekejap mata, dan Conger tidak berdaya untuk membela diri. Bukankah buku rahasia itu jatuh ke tangan 5 monster segera setelah berpindah tangan? Para bidat ini telah memperoleh metode mental kekuatan batin otentik dari sekte saya, dan mereka seperti harimau dengan sayap yang ditambahkan ke dunia. Mereka tidak bisa lagi ditiru, dan aku, Yue Bukun, telah benar-benar menjadi pendosa selama berabad-abad. Ibu Yue menganggap perkataan suaminya sangat masuk akal, mau tidak mau dia meneteskan air mata lagi dalam keadaan linglung. Yue Bukun berkata, kelima monster ini berperilaku tidak menentu dan tidak dapat diprediksi, jadi kita harus segera pergi. Nyonya Yue berkata, haruskah kita meninggalkan Conger di sini dan membiarkan kelima monster ini menyiksaku? Aku akan melindunginya. Segera ketika ucapan ini keluar, saya segera tahu bahwa itu adalah pendapat impulsif dari seorang wanita biasa, dan itu tidak sepadan dengan status saya sebagai wanita Huasan. Jika saya tinggal sendiri, saya akan kehilangan nyawa lain dengan sia-sia, jadi bagaimana saya bisa melindunginya, Ling Huchong? Terlebih lagi, jika saya tinggal di sini, bagaimana suami dan anak perempuan saya bisa turun gunung sendiri? Saya cemas dan sedih, dan saya tidak bisa menahan tangis seperti air mancur. Bersambung.